Ginanjar Kartanegara, teman gua udah. Oke. Udah mulai bos, ini udah mulai. Kita fokus. Oke, Ginanjar Kartanegara. Oh iya, apa kabar? Iya. Cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu, men. Oh iya betul, Tempat karena dulu. kita ada masalah cuci tangan. Lo tau gak cuci tangan yang baik dan benar kayak gimana? Tahu loh. Coba peragain. Yang semprot tuh. Hah? Oh iya nggak tahu. Dari Wih. sela-sela yang gue udah diajarin. Komputer bola udah tahu. Iya tuh. Oh, udah tahu. Oke, Ginanjar. Gue tuh kurang lebih sekitar 2 abad kali ya pernah ketemu sama lu, Gin. Kan anak SMP. Dia kan pas lu punya mantan anak SMP, gue baru ketemu sama lu. Dan pertanyaan sebenarnya gue agak kangen sih bahasanya sama lu karena gue udah lama gak pernah ketemu. Dan ini ngomong-ngomong di mana, Gin? Ini hostel ya, kostel. Kostel, anjing, di mana kostel? Kosan hotel. Ini ada di daerah Pamulang. Sebenarnya gue jujur ya, gue tuh kenal sama lu udah lama, mau pengen tahu nih sebenarnya makna nama Ginanjar Kartanegara. Ginanjar Kartanegara, tapi gue lebih asik sih dipanggil Igin ya. Karena menurut gue terlalu panjang itu nama. Nah gitu Harusnya nama gue tuh ada Radennya, Raden Ginanjar Kartanegara. Tapi menurut gue kalau sepupu gue sih pakai nama itu, nama Raden ya. Tapi menurut gue, aduh terlalu berat gitu ya, Ren. Akhirnya di akte gue ya Ginanjar Kartanegara. Bokap gue masih pakai nama Raden. Raden Ginanjar Kartanegara. Harusnya ya. Nah itu sebenarnya nih, itu Kartanegara itu dari mana anjing? Kalau gue lihat kayaknya kayak kerajaan gitu ya. Yes. Kalau misalnya gue ketemu sama temen gue nih, gue punya temen namanya Ginanjar Kartanegara, temen gue langsung hap gitu. Jadi seolah-olah gue kayaknya berteman sama anak sultan gitu anjing. Itu gimana bos nama Ginanjar Kartanegara itu, ceritanya gimana, sejarahnya itu seperti apa sih kok lu bisa dinamakan Ginanjar Kartanegara gitu? Ginanjar Kartanegara. Kakek gue itu kan ada di zaman Pak Harto ya. Di zaman Pak Harto dulu itu ada nama menteri, namanya itu Ginanjar Kartasasmita. Wes, Ginanjar Kartasasmita ya. Tahu? Pernah dengar sih gua. Lu belum ada di zaman itu. Ginanjar Kartasasmita. Nah bokap si kakek gue itu gue pengen banget gue jadi sesuatu. Jadi sesuatu. Nah akhirnya dinamakan lah Ginanjar. Kartanegara itu memang turunan silsilanya memang Kartanegara. Nah di situ akhirnya dinamain Ginanjar Kartanegara. Kalau misalnya silsilah Kartanegara itu bener kata lu, oh ini jangan-jangan kerajaan. Gue punya buku silsilah di rumah nyokap gue ya, silsilahnya ya. Bukunya itu Kartanegara itu turunan dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi, Prabu iya. Siliwangi. Raja Prabu Siliwangi. Pajajaran itu ya. Yes. Jadi ada silsilahnya itu. Gue nggak hafal kalau misalnya bilang dari mana. Gue nggak hafal. Pokoknya itu yang gue tahu sejarahnya memang begitu. Dan lo tahu Dewi Sartika. Dewi Sartika itu artis. kakaknya, bukan. Oh bukan artis. Kakaknya R.A. Kartini. Woi, pejuang dong lu ya. Gue masih ada turunannya itu. Jadi kalau teman-teman nih tahu nih Kartanegara tuh apa? Mungkin yang penonton lo, oh iya benar Prabu Siliwangi. Gitu ceritanya. Terus gue lebih suka dipanggil Igin. Karena temen lu yang namain Igin itu. Siapa Igin itu si Tang Pocoadi. Kalau panjang, karena gue dulu main sama dia akrab banget ya. Akhirnya namanya digantilah Igin. Udah akhirnya gue kayaknya lebih asik gitu dipanggilnya. Udah akhirnya sampai saat ini gue pakai nama itu. Igin Kartanegara. Nah, Gin, ngomong-ngomong, lu kursinya enak banget anjing, gua tamu di sini kasih kursi kayak gini. Raja men. Gak bisa gitu bos, ini channel YouTube gua, udah tukeran dulu dong lo. Tukeran, kopinya juga. Nah, Kacau ya. ntar coba kita. Raja juga. Mungkin gue pengen nanya sih, kayaknya kan kalau misalnya gue kenal sama lu tuh, ya mungkin lu hidupnya udah dari dulu tuh kan lu secara lu anak Jaksel ya. Anak Jaksel itu anjing metal banget dan gaya-gayanya tuh gila-gila semua gitu. Kacau emang. Makna passion dalam hidup lu tuh apa sih sebenarnya gitu? Kenapa? Semua tuh butuh fashion, dalam arti orang naik motor aja harus ada fashion. Harus ada gayanya ya. Bener nggak? Kayak helm, jaketnya, sepatu ya nggak? Tidur aja orang kaya tuh ada fashionnya men, pakai pijama sih nggak? Yes. Iya dong kayak gitu. Orang mandi aja bisa mandi pakai pijama, pakai kimono ya nggak?
Jadi menurut gue tuh fashion itu penting, nggak akan pernah mati. Karena menurut gue penampilan itu tuh nomor satu. Karena kayak lo dengan lo rapi gitu enak dilihat, apalagi gue kan kerja di retail kan, berhubungan sama di fashion retail, ketemu sama customer, sama orang gitu. Kalau misalnya lo nggak punya fashion gitu, nggak dandanan lo nggak asik dilihat, ya kalau menurut gua orang nggak akan pernah mau beli sesuatu yang lu jual gitu. Karena kan gua ngejual kan pakaian kan, garment kan. Jadi misal gua nggak bisa fashion gitu ya, nggak tau fashion gitu, orang lihat, dia gimana mau ngedandanin gua, dianya aja dandanannya urakan, bener nggak? Jadi menurut gua tuh hal paling penting, terutama buat memikat perempuan ya. Dulu kalau sekarang enggak, apa adanya sekarang. Apa adanya sekali, tapi tetap aja sih menurut gue tuh rapi itu penting sih gitu. Makna rapi itu apa, harus pakai dasi apa sering apa gimana? Rapi itu menurut gue adalah enak dilihat, lo nggak perlu namanya dandan pakai baju yang branded, nggak perlu. Yang penting tuh lo enak dilihat terus nyaman. Dengan lo nyaman, lo pakai baju murah deh, baju beli di pasar malam gitu ya, terus tapi lo nyaman. Kalau menurut gua dengan lo nyaman gitu, aura lo akan keluar dari diri lo. Kalau lo pakai bajunya kayak LV, Kenzo, apalagi sepatu Louis Vuitton. Kalau lo nya nggak pede, aura lo nggak akan keluar, men. Gila Ya itu penting, men. Jadi kalau lo hidup di Jakarta, kalau nggak ria lo nggak kece. Kalau menurut gua gitu. Hidup di Jakarta kalau gak ria itu gak kece. Maksudnya gimana, bro? Nggak kece. Sekarang kalau lo apa adanya ya, lo nggak bisa dandan deh ibarat kata, terus lo orangnya ngeluh mulu, lo akan dianggap kecil sama seorang. Coba bisa dijelaskan ini kayaknya info penting nih dari seorang Gina Jakarta. Gimana bro? Kita hidup di Jakarta. Lo sekarang kerja di mana, gua tanya? Di salah satu rumah sakit swasta. Terus habis kayak yang lo layanin apa? Customer, betul. Orang kaya di situ dong. Wes banyak banget, termasuk Sultan ada di sini. Bos. Terus kalau murakan dandanan lu ya, lu nggak ini yang orang respect nggak sama lu? Enggak bos. Itu dia, ya begitu. Jadi intinya adalah fashion atau status orang tuh penting, men. Kelihatan dari apa yang kita pakai. Yes. Contoh, lu orang susah nih ya. Contoh dia yang nontonnya bukan gua kan, gua gak susah. Yang nontonnya orang susah. Kalau lo susah, intinya lo harus punya fashion, dandanin keren. Maksud gue, kenapa dandanin keren? Misalnya lo pakai apa, aksesoris apa, pakai mix and match baju, dengan kayak gitu lo akan dianggap, orang akan respect sama lo. Daripada lo kerja lo ngeluh depan orang, habis kayak gitu dandan lo gerakan, orang nggak akan respect sama lo. Iya benar-benar. Kita berbicara masalah terkait dengan fashion yang saat ini bermunculan di era globalisasi seperti ini. Soalnya ini bahasanya nggak berat ya. Yes. Ini nonton ngerti nggak? Kalau gue kan ngerti. Dia pasti ngerti lah. Ngerti ya? Enggak, tapi ini smart people nggak? Smart people pasti lah. Jadi yang penontonnya ini nih, smart people. Kalau lu nggak smart people, jangan unsubscribe aja ya. Oke. Gin. Di Jakarta, khususnya di Indonesia, saat ini tuh banyak banget fashion-fashion lokal UKM yang pada bermunculan. Brand dalam negeri menurut gue sih udah hebat ya, kayak sepatu kan ada Kompas, Ventela, terus ada lagi Suji, ada namanya brand Suji, lagi mau naik daun juga dia. Kalau menurut gue, asal temen-temen tahu ya, gue kerja di fashion kan udah hampir 10 tahun ya kan. Kalau menurut gua memang brand itu yang dijual itu memang dari luar negeri, tapi kebanyakan dibikinnya, bukan kebanyakan, tapi ada juga yang dibikin dari Indonesia, terus habis kayak gitu minta lisensi luar negeri. Misalkan gua brand ya namanya. Iya, kan gua bekerja di retail fashion dari Swedia, tapi gua nggak menyebut nama brandnya. Jadi gua banyak nemuin tuh garment pakaian gue, celana atau itu trouser atau t-shirt atau shirt gitu, kebanyakan memang ada made in Indonesia. Loh, ini kan Indonesia, dibikinnya berarti di Indonesia. Yes, benar. Tapi dia minta lisensinya balik lagi ke Swedia, terus dipulangin lagi ke sini. Jadi menurut gue kita nggak bisa bilang made in Indonesia itu jelek, enggak lah. Orang luar juga mengakui, banyak yang mengakui itu sih. Kalau brand kita emang brand bagus gitu.
kualitasnya masih bisa dipertahankan ya, Yes. masih bisa dibandingkan sama Eropa berarti ya. Betul. Bagus sih. Again, jadi seru juga sih ngobrol terkait dengan fashion itu. Yes. Yang kayak gini nih, ini aja nih yang di kepala ini fashion, ini ciri khas yang di kepala sih. Ini namanya apa sih? Bandana. Bandana. Gini, kenapa gua pakai ini ada alasannya. Karena nutupin kepala lu. Iya, pertama gue nutupin kepala gue, yang kedua kenapa gue pakai ke kepala ini karena gue tuh sangat cinta banget dengan Indonesia. Oh, itu dari mana? Di Indonesia itu Sumba. Ini NTT ini kenang-kenangan dari temen gue itu kurang lebih sekitar 3 tahun ini nggak pernah hilang ada di gue. Sebenarnya gue banyak juga sih kan kayak ikat-ikat kepala itu gue nggak pernah beli, tapi gue selalu dikasih sama teman-teman gue, misalnya kayak nanti kalau misalnya di endorse, kalau misalnya nanti lu pergi ke Eropa, nanti lu beliin ke gua kalau mau honeymoon di Eropa. 2 bulan lagi gua ke Eropa. Kemana? Ke Tasik. Nanti gua akan ke luar negeri sih. Ke Timor Leste. Kan luar negeri ya, udah luar negeri. Luar negeri masuk. Oke, Gin. Lu anak Jaksel nih, anak Jakarta Selatan. Anjing, kan namanya keren banget ya, Jaksel ya. Jaksel parah ya. Anak Jaksel gila. Kalau misalnya gua kenalan sama cewek dari mana? Dari Jakarta Selatan, gua langsung down gitu anjir. Emang kayak gitu loh. Iya, kayak gitu gua kayaknya kalau misalnya emang kenal sama anak Jaksel tuh ada kebanggaan tersendiri gitu loh. Nah, menurut lu gini, di Jaksel kan lu udah lama banget lahir di Jakarta Selatan. Pasti. Berak lu di Jakarta Selatan dan sebagainya. Nyari makan di situ juga. Nyari makan di situ juga, Gin. Ada gak sih sebenarnya tempat referensi, tempat yang paling asik buat nongkrong tuh di Jaksel di mana? Gua biasa nongkrong di kalau sekarang nih. Iya, dari dulu aja, dari dulu. Kalau dari dulu udah nggak ngetren sekarang. Udah gak ngetren. Apa dulu tuh? Kalau dulu ya pasti mah, kalau dulu tuh pasti Kemang. Kemang. Kalau dulu lagi malah Blok M. Wah, sih ya, zaman anak Blok M, zaman tawuran itu lah, sama anak SMK ya. Tahun 2000, ya tahun 2000-an itu Blok M. Blok M itu udah pasti. Terus kesini-sininya Kemang, habis Kemang kayak gitu Senopati. Oh iya, Taman Senopati itu ya, terkenal banget. Taman Senopati. Hah? Senopati. Ada kan cuy, Taman Senopati itu. Gue pernah dengar katanya ada taman itu namanya kan Taman Senopati, Taman Suropati. Nah, sebenarnya Suropati. Sorry, gue tentang Jaksel gelap gue, jadi gak tahu Jaksel. Yang gue tahu apa? Tangsel. Oke, lu kalau nih ke Tangsel tentang gue tahu. Di Senopati Yes. Itu sampai ada sebutannya kan, anak Senopati. Wih, mantap. Milenial banget ya bahasanya. Sekarang gue mainnya yang paling ngetren tuh M-Block tuh yang ada di Blok M. Itu tempat apa, bro? M-Block itu tuh nyampur, jadi lo bisa nonton musik di sana, terus juga kuliner juga ada di sana. Ya buat ngopi asik di situ. Jadi tempat itu nggak jauh dari terminal Blok M. Kalau nggak salah yang ngebuat itu tuh pencetusnya itu Glenn Fredly kalau nggak salah. Tempatnya asik, beberapa kali gue nongkrong di sana itu buat ngopi tuh enak ya. Terus juga sering ada acara musik gitu, acara musik keras. Kemarin tuh apa ya, Pamungkas. Oh ya, Gi Pamungkas ya. Upstairs, terus Wet Shoes pernah main di sana juga. Glenn Fredly, banyak artis sana sih yang main di sana juga. Ngeband musik. Nah, biasanya sih kalau misalnya emang lu nongkrong di sana, sekali nongkrong lu habis budget berapa, Bos, kalau misalnya nongkrong di Jaksel? Secara kan anak Jaksel itu anak high class banget katanya. Kalau gue ngomong sekian pasti nonton, itu mah nggak ada seberapanya, bukan anak Jaksel gitu. Intinya sih. Tapi intinya ketika lu nongkrong di situ pastilah ngeluarin budget, gak mungkin pasti lebih banyak pasti ya di sana ya. Karena kan beda jajan di, gue nggak mau nyebut nian ya. Beda kalau lu main di daerah mana sama di daerah mana itu beda gitu. Ngerti maksud gue? Lu main di Jakarta ini ya beda, lu nggak bisa nyamain. Kayak misal kos-kosan gue lu di Jakarta harganya sekian, di sini lebih murah tapi kualitasnya bagus, bener nggak gitu? Iya dong. Benar. Nah, kalau di Jaksel sendiri itu sebenarnya kan emang ada ya perkumpulan kayak komunitas misalnya anak Jaksel gitu, kayaknya di vlog itu terkenal banget di YouTube, dikit-dikit anak Jaksel. Banyak kok yang di blog-blog itu dikit-dikit anak Jaksel. Nah itu kan Jakarta luas, besar, ada Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Nah yang disebutkan itu Jakarta Jaksel itu. Kalau gue ngomong itu akan gue bahas nanti akan menyudutkan menjelekan daerah Barat.
timur, utara, ya dong. Enggak, mungkin sebenarnya kalau pandang gue tuh sendiri, mungkin di Jaksel itu lebih banyak hiburannya apa? Iya betul. Kalau lebih banyak taman-taman hiburan ya? itu emang iya. Tapi di semua Jakarta daerah. Barat, Utara, Timur gitu, Sebenarnya- Selatan itu menurut gua hiburannya banyak gitu. Lebih banyak kan ya? Banyak, tapi ya mungkin karena media sosial selalu ngomong selatan. Jadi orang berpikirnya selatan adalah tempat hiburannya luar biasa gitu. Terus cewek-ceweknya luar biasa. Kayaknya sih seperti itu. Tapi kan kalau di Bintaro juga cewek cakep. Iya, tapi itu Bintaro juga masuk Jaksel juga. Kalau orang-orang Jaksel. enggak, orang-orang tuh kebanyakan mengklaim Bintaro Jaksel atau kebanyakan Jaksel. Walaupun kenyataannya adalah Tangerang. Iya, mungkin itu kali ya karena Tapi menurut gua anak Tangerang kan Bintaro Tangerang Selatan. iya, Tangerang Selatan. Soal menurut gua juga cewek cakep. Berapa kali gua punya gebetan sama anak Tangerang cantik sih menurut gua. Gua aja punya gebetan anak Tangsel tapi biasa aja kan. Dulu. Sekarang setia ya. Galau. Oke, Gin. Jadi mungkin sih sebenarnya nggak di Jakarta, mungkin banyak juga sih sebenarnya tempat hiburan itu termasuk di Jaksel dan di Jakarta lainnya. Cuman mungkin kebanyakan orang ke Jaksel itu aksesnya lebih mudah kali ya, lebih dekat ke perbatasan sih sebenarnya. Mungkin ya, lebih bagus Tangsel, lebih tepatnya seperti itu sih menurut gue ya. Karena di selatan yang tadi lu bilang akomodasi atau transportasinya lebih mudah ya. lebih mudah dicapai. Kayak ada ini apa namanya? Apa namanya yang kereta itu di atas? Oh iya, MRT yang MRT di timur nggak ada nih, ada di selatan dong kan? Iya kan, dari Blok Blok M Timur ada deh. Nggak tahu deh. Blok M sampai Lebak Bulus, sampai Fatmawati kalau nggak salah. Berarti Fatmawati kan masih Si Jaksel. selatan, Iya, iya. selatan. Mungkin, Mungkin pusatnya sih MRT di Lebak Bulus kan masuknya di mungkin atas pusat selatan. bisnisnya lebih banyak di selatan kali kan, kayak gedung-gedung gitu kan di selatan. Sudirman selatan, bener kan ya? Iya, Sudirman Selatan. selatan. Tapi salah ngomong, masa gue nggak tahu geografi gue jelek soalnya. Oke, Gin. Jaksel, lu sebenarnya berarti udah lama juga ya tinggal di Jaksel, sampai bini lu juga, calon bini lu sekarang anak Jaksel apa mana? Utara. Oh, anak Utara. Kalau beda, Utara. Kalau daerah Senen tuh apa? Senen Utara ya, Senen Utara. Utara. Karena selatan udah pada habis sama gua. Habis semua ya, mantan lu di selatan banyak banget kayaknya. Utara ada dua, dia dan yang lain. Gitu. Jadi terfokusnya sama dia aja gitu. Iya. Jadi dia mau nonton dengan mati gitu. Berarti sekarang, tapi simpanan di Jaksel ya? Dulu Sekarang enggak. gantian. Setia men. Setia, udah punya cincin. Udah punya cincin setia. Oke, kalau udah punya cincin berarti benar-benar satu fokus ya. Satu aja. Komitmen ya. Komitmen itu yang tadi gue bilang tadi di awal pembicaraan. Kalau menurut gue yang tadi gue bilang kepercayaan itu mahal. Jadi udah lupakan yang lain-lain. Udah. Fokus sama satu orang. Lu ada tip gak buat anak Jaksel? Tip apa? Tip biar Biar bisa nongkrong dengan santai, biar bisa nongkrong tetapi tidak menghemat budget. biar menghemat budget. Yes. Ya ikutin kantong lu aja, kalau lu susah jangan jadi orang lain sih intinya. Maksudnya ngerti nggak? Dalam arti gini, lu nggak mampu makan di tempat itu ya jangan memaksakan diri. Untuk makan di situ. Ya iya, lu nongkrong. Kisaran berapa sih kalau misalnya gua makan di Jaksel itu? Kisaran 50.000 kali minimal ya. Satu kali suap ya. Yes. Lu belum pernah makan kan? Gue pernah makan nasi goreng ya. Makan nasi goreng di Grand Indonesia itu sekali makan 150.000 satu piring. Satu piring doang. Segini doang, dikit doang aja. Kalau di warteg gua udah Gayanya aja keren ya. gaya doang buat di Itu gini men ya, jangan pernah ngikutin zaman. Ngikutin zaman sih boleh, tapi sesuai sama diri lo. Terus juga jangan sok-sokan. Kalau kantong tipis ya udah, maksud gua apa adanya hidup kan, atau apa adanya. Kalau misalnya lu punya duit ya lu makan sah-sah aja gitu. Intinya kalau lu punya 10 juta ya lu makan yang 1 juta sih nggak apa-apa gitu. Bolos-bolos aja. Bolos-bolos aja, lu punya uang kan. Jadi intinya jangan pernah jadi orang lain gitu. Misalnya gaji kita 1 juta, wah si Anu makannya tempat begini ya nih, sekali habis 500.000, 600.000, terus tuh kayak pengen kayak mereka ya jangan. Itu ibarat katanya kayak nyusahin diri lu sendiri kan. Jadi bergayalah
sesuai isi kantong lo. Nih, ini pesan buat anak Jaksel ya gini ya. Oke, mungkin di dalam video ini mungkin itu aja ya gini ya. Semoga udah, ini udah aja segini aja. Kita santai dulu aja ini, Bos. Mungkin dalam video ini seputar Jaksel dan seputar fashion mungkin gini aja sudah menjelaskan. Semoga dalam video ini bisa bermanfaat bagi yang melihat. Kita ambil yang positifnya, ambil sisi baiknya, jangan sisi positifnya buruk buang ya. Dan isi video ini bisa bermanfaat dan bisa diterima oleh teman-teman semua. Dan jangan lupa kalau misalnya emang lo suka dengan isi konten gue, boleh kok klik tombol di bawah ini. Kalau misalnya emang lo gak suka, boleh like aja sih, habis itu lo tinggalin, gak apa-apa. Dan jangan lupa subscribe gue dong. Oh iya, iya dong. Iya dong. Oh iya, jangan lupa ya subscribe Igin Kartanegara di bawah ini. Di bawah sini nih ada. Kalau misalnya kelewatan bisa di kolom description. Boleh. Jangan lupa komentarnya tentang video. Siap. Selamat. Mungkin itu aja. Selamat malam.